Nah, kalau kita mungkin lagi alami zona kematian, hari ini saya ingin memberitahukan kepada semua teman-teman perempuanku ya, bagaimana kita yang merasa ini adalah sebuah kematian, sesuatu yang mati, kita akan rubah itu. Ternyata bukan menjadi sesuatu yang mati, tetapi menjadi satu awal yang baru di dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat terlebih dahulu di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ke-19. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang setuju katakan amin. Mungkin hari ini kita ada di dalam zona kematian. Kita ada di padang belantara. Mungkin kita ada di padang gurun yang kering kerontang. Tetapi pegang janji Tuhan pada malam hari ini kita merayakan Paskah. Tuhan bilang dia akan membuat jalan. Dia akan membuat sungai-sungai. Dia katakan jangan ingat yang dulu lagi. Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Yang mau, yang percaya katakan semua amin. Yes. Untuk itu, dari mati, M-A-T-I, saya ingin ubah kematian kita menjadi sesuatu yang indah. M-nya adalah apa? Yang pertama, mendekat saja kepada Tuhan. Kalau kita ada di dalam zona kematian, yang harus kita lakukan, jangan pernah pergi menjauh dari Tuhan. Mendekat saja sama Tuhan. Udah, masalah susah, tantangan berat, tetapi jangan pernah menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh sama Tuhan, kita akan mendekatnya kepada masalah kita kan? Dan kalau kita mendekat kepada masalah kita, pasti kita lemah. Karena yang kita lihat itu tantangan. Yang kita lihat badai. Kita akan berpikir bahwa, aduh ini gede banget ya Tuhan. Ini berat banget ya Tuhan. Sehingga akhirnya pikiran kita dipenuhi dengan pikiran kebingungan. Kemudian kita penuh dengan keraguan. Kita penuh dengan ketidakpastian. Bahkan kita akan penuh dengan ketakutan. Tetapi karena kita semua adalah kaum perempuan, kita mau belajar dari Maria Magdalena. Dia adalah seorang yang begitu dekat dengan Kristus sekalipun pada saat Tuhan Yesus mengalami kematian. Masuk kepada zona yang gak enak di dalam kehidupannya. Karena sebelumnya dia ada di zona nyaman. Waktu Tuhan masih hidup, dia terberkati, dia merasakan kasih Tuhan. Tapi sekarang dia ada di mana? Di samping salibnya Tuhan. Di dalam Matius 27 ayat 55 sampai dengan 56. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Lihat, mereka ada di mana? Di samping salibnya Tuhan Yesus. Ngeliat betapa penderitaan Tuhan begitu besar. Bleeding, berdarah-darah. Tuhan Yesus kesakitan. Tuhan Yesus istilahnya dying, setengah mati. Mereka ada di sana. Tidak jauh-jauh dari Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin keadaan kita malam hari ini seperti demikian. Kita dying, rasanya setengah mati, setengah hidup. Masalah itu benar-benar berat banget buat kehidupan kita. Kita udah bleeding, keuangan kita bleeding, mungkin kita banyak hutang, kita bingung untuk membiayai keluarga seperti gimana. Mungkin suami kita nggak menafkahi kita. Kita bingung, kita rasanya nggak ngerti lagi mesti melakukan apa. Atau mungkin ada sakit penyakit di dalam tubuh kita. Dan kita rasanya bleeding, ya kecewa. Kita sedih dengan penyakit kita. Tapi lihat, kaum perempuan ini mereka nggak menjauh dari Tuhan. Hari ini yang sakit, yang punya masalah keluarga, yang punya masalah keuangan. Hari ini yang ada di dalam zona kematian. Terus cari Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan.